Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima dan keenam kita, yaitu kita mempelajari tentang PowerPoint. Cara membuka PowerPoint di sini sama seperti Microsoft Word ya. Jadi caranya bisa start, kemudian kita cari Microsoft Office. Ini kemudian lalu kita pilih PowerPoint 2013. Ini cara yang pertama. Kedua yaitu kita tinggal menekan icon yang ada di desktop kita maupun di taskbar kita. Untuk tujuan dari Microsoft PowerPoint ini kita membuat slide presentasi yang mana nanti slide presentasi ini kita sajikan pada pendengar kita. Misalkan di sini pada murid kita atau teman kantor kita atau pada suatu organisasi, pada anggota kita dan lain sebagainya. Intinya untuk membuat tampilan presentasi. Nah, untuk tampilan PowerPoint ini di sini ada menu bar. Menu bar di sini ada Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, Nitro Pro, dan Storyboarding. Kemudian di bawahnya menu bar di sini ada toolbar, di mana masing-masing toolbar ini berbeda antara menu bar yang satu dengan menu bar yang lain. Kemudian di bawahnya menu bar di sini ada ruler. Lalu ada tempat kerja kita, ini terbagi menjadi dua. Yang sebelah kanan yang paling besar ini digunakan untuk mengetikkan atau memasukkan data, bisa berupa gambar, video maupun tulisan, yang mana data ini nanti digunakan materi kita, yang digunakan sebagai materi kita untuk presentasi. Sedangkan yang di sebelah kiri ini merupakan slide-slide yang sudah kita buat. Jadi tampilannya ini nanti dalam bentuk kecil. Nah, pada slide yang pertama ini, jadi di sini ada tulisan 1, ini maksudnya slide 1. Di sini kita isikan dengan judul dari materi yang akan kita bawakan. Misalkan di sini materi Microsoft PowerPoint. Nah, di bawahnya ini bisa diisi pembuat PowerPoint atau pengisi acaranya, atau diisi sebagai suatu institusi yang diwakili oleh orang yang mempresentasikan. Misalkan di sini saya isikan nama saya Yuni Umsida, misalkan seperti itu. Kemudian kita masih mempunyai satu slide. Nah, untuk memasukkan materi kita perlu slide lagi yang tidak ditulis di sini. Jadi slide pertama ini hanya diisi oleh judul dan pembuat materi atau pemateri, orang yang akan menyampaikan materinya. Nah, untuk menambahkan slide di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita tekan slide yang ada di sini di sebelah kiri, kemudian lalu kita tekan enter yang ada di keyboard. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa klik kanan, lalu di sini ada new slide. Nah, seperti ini. Kemudian pada saat klik kanan, kita di sini ada duplikat slide. Duplikat slide ini kita menambahkan slide yang bentuknya sama seperti slide sebelumnya.
Jadi kalau slide-nya di sini ada GD-GD, kemudian klik kanan duplikat slide, jadi slide-nya isinya sama. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, di sini ada tab home, di sini ada new slide. Nah, di new slide di sini ada beberapa macam layout. Nah, biasanya kalau kita mau mengisikan materi, untuk membuat materi, di sini kita memilih layout title and content. Jadi ada 3 cara di sini caranya. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan slide. Nah, pada masing-masing slide ini, selain slide judul, di sini diisikan subjudul dan isi materinya apa. Misalkan di sini untuk materi PowerPoint, nah subjudulnya di sini misalkan cara menambahkan slide. Lalu di sini diisi apa? Caranya seperti apa? Kemudian di sini misalkan cara menambahkan hyperlink. Nah, di sini ini caranya seperti apa? Maaf ya, banyak sponsor lewat. Kemudian dan seterusnya, ini dibuat slide sesuai dengan materi yang akan kita sajikan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan mengenalkan menu bar yang ada di PowerPoint. Jadi di sini ada menu home. Menu home di sini sama seperti Microsoft Word ya. Jadi fungsinya di sini untuk mengatur tampilan tulisan secara umum. Misalkan di sini ada copy paste, kemudian cara menambahkan slide. Lalu di sini untuk mengatur jenis tulisan, ukuran tulisan gitu. Caranya sama seperti di Microsoft Word. Jadi caranya mengganti, di blok dulu lalu kita ganti jenis tulisannya apa, ukurannya seperti apa, kemudian menggunakan warna apa, kayak gitu. Kemudian ada tab insert. Tab insert ini digunakan untuk menambahkan sesuatu ke dalam PowerPoint. Misalkan di sini untuk menambahkan gambar, foto, gambar secara online, kemudian bentuk, screenshot, grafik, smart art, kemudian ada rumus, video, audio, ini ada di tab insert. Kemudian ada tanggal, text box, kemudian nomor halaman, dan lain sebagainya. Lalu ada tab desain. Tab desain ini berisi tema yang akan kita gunakan pada slide kita. Themes. Jadi di sini background yang kita mau menggunakan background yang mana. Nah, background di sini ada yang merupakan bawaan dari PowerPoint, ada pula yang kita bisa download di internet. Jadi nanti kita gunakan di Microsoft PowerPoint yang kita gunakan. Lalu di sini ada transition. Transition di sini yaitu kita memberikan efek pada slide kita. Jadi slide-nya ini mau diberi efek seperti apa? Misalkan di sini kayak gini, bulat-bulat, atau seperti ini gerakannya. Kemudian ada animation. Animasi di sini kita memberikan gerakan pada tulisan maupun gambar yang ada di slide kita. Nah, untuk menu animation
di sini berisi gaya untuk memberikan gerakan pada isi dari slide. Misalkan di sini kita memberikan gaya pada tulisan atau gambar kita. Caranya kita klik tulisan kita lalu kita pilih gerakannya. Jadinya seperti ini. Seperti itu. Jadi ini ada nomornya. Jadi di sini nanti ini yang akan muncul pertama, ini muncul kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Kemudian ada menu slideshow. Menu slideshow ini berisi cara untuk menjalankan PowerPoint. Misalkan kita mau uji coba slide yang akan kita gunakan, yang sudah kita buat. Di sini mau dijalankan mulai dari awal atau hanya slide yang posisi kita berada. Jadi kalau berjalan dari awal nanti dijalankannya dari awal. Kalau dari current slide, jadi yang dijalankan hanya posisi slide saat kita berada. Nah, untuk menjalankan tulisan yang sudah kita beri gerakan, kita tekan tanda panah atau kita tekan spasi atau kita tekan klik mouse, itu bisa. Lalu ada review, menu review. Review di sini sebagai tambahan sama seperti di Microsoft Word. Jadi di sini untuk penerjemah bahasa ini juga ada. Kemudian untuk menambahkan komen ini. Lalu menu view. Nah, menu view di sini sebenarnya bisa untuk mengatur background. Background di sini ada. Nah, yang paling penting di sini di menu view ini untuk membuat slide master. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Slide master di sini maksudnya kita membuat times sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi biasanya kita menggunakan times dari PowerPoint maupun dari times yang ada di PowerPoint maupun yang download dari internet, tapi di sini kita bisa membuat times sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi warna slide yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau perusahaan inginkan. Lalu untuk Nitro Pro ini sebagai tambahan untuk menjadikan PowerPoint ke PDF. Lalu di sini ada storyboarding. Storyboarding ini kalau kalau di informatika biasanya di sini untuk membuat langkah-langkah apa saja yang akan kita gunakan pada suatu project seperti itu. Mungkin di sini kalau kita mau presentasi, nanti langkah-langkah apa saja yang akan kita lalui pada saat presentasi itu. Kita mau menjalankan apa dulu, apakah kita mau menampilkan judul dulu, apakah kita mau menampilkan video dulu. Pokoknya di sini cara membuat langkah-langkah presentasi itu ada di storyboarding. Tapi di sini yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara membuat slide secara umum dan juga membuat slide master. Itu penjelasan saya mengenai menu bar dan juga toolbar secara umum saja. Karena untuk toolbar dan menu bar ini pasti kalian tidak asing karena sudah belajar dari Microsoft Word, dan ini tidak beda jauh dari Microsoft Word, hanya ada beberapa tambahan menu yaitu ada desain,
transition dan animation serta slideshow. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kalau kita sudah selesai membuat slide, jadi anggap ini slide dari materi kita udah selesai. Langkah kita selanjutnya yaitu mendesain slide kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, untuk mendesain slide kita yang secara otomatis, kita bisa menggunakan Themes. Themes ini letaknya di tab desain. Jadi kita klik panahnya ini, pilih saja Themes yang akan kita gunakan lalu diklik. Sudah selesai itu. Secara otomatis seluruh slide akan menggunakan Themes yang ada. Atau kalau misalkan kita tidak mau menggunakan Themes yang ada di sini, kita bisa menggunakan background dari gambar yang kita punya di komputer maupun yang download di internet. Caranya bisa menggunakan di sini ada di tab insert, lalu picture, lalu kalian cari gambar yang akan kalian gunakan, lalu otomatis di sini nanti muncul gambar. Hanya saja saya tidak punya gambar, jadi saya tidak bisa mempraktekkan. Atau cara lainnya, download di internet. Misalkan di sini ada gambar seperti ini, saya copy image. Lalu di sini saya paste. Lalu kita besarkan ini gambarnya sesuai dengan ukuran slide. Lalu kita letakkan gambarnya ini di belakang tulisan. Caranya klik kanan lalu send to back. Seperti ini. Jadi background yang kita gunakan di sini kita ambil dari internet atau komputer yang kita punya. Hanya saja nanti kita kalau pakai background ini pengaturannya manual. Jadi ini untuk cara mempercantik slide yang kita punya agar kelihatan menarik. Lalu setelah kita memberikan background pada slide, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan efek pada slide kita. Efeknya ini berupa gerakan maupun sound yang dalam sound pendek ya. Misalkan di sini kita klik judul PowerPoint. Di sini kita pilih transition, lalu kita pilih aja di sini ada banyak gaya gerakan. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti ini. Ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memberikan efek suara ya. Jadi efek suaranya ini pendek, misalkan tepuk tangan. Kemudian ini per slide nanti beda suara.